kelebihan masjid itu rumah Allah. Dulu pernah kejadian di Aceh ini, musibah yang sangat dahsyat, dan di beberapa negara, sehingga Aceh termasuk dalam kategori bencana nasional. Itu Tun Padurak tsunami. Tetapi semua orang berlindung ke dalam masjid, karena memang masjid salah satu tempat untuk berlindung ketika musibah. Kenapa? Karena masjid itu rumah Allah. Rumah yang paling mulia adalah masjid. Bahkan orang yang ingin nikah, melangsungkan pernikahan, itu pun dianjurkan di dalam masjid. Baguslah dalam masjid. Hari yang paling mulia, di antara hari yang paling mulia, selain daripada hari kelahiran Nabi, apalagi hari dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, adalah hari Jumat. Dan tempat yang paling mulia selain daripada Ka'bah dan tempat dikuburkannya jasad Nabi, yaitu masjid. Dan yang paling utama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Muqaddis, dan masjid-masjid yang ada di permukaan bumi. Itu tempat yang paling mulia. Maka kita mencari perlindungan di masjid. Apapun ceritanya, itu masjid rumah kita bersama. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang suatu masa kepada umatku, wala yabqa minal islami illa rasmo. Islam itu yang tinggal hanya namanya saja, lain nggak ada lagi. Casing. Sebenarnya ini tidak bisa kita sampaikan di tempat umum, karena ada orang-orang yang ingin mengembangkan aliran lain, bisa langsung masuk. Kemudian yang kedua, nanti akan datang kepada umatku, anna masajidahum amirah. Masjid-masjid mereka itu berdiri dalam keadaan megah. Bangunan-bangunannya sangat canggih, bahkan berlomba. Semua dilengkapi demi masjid itu terlihat mewah. Namun wa anna fiha kharbul huda. Sementara di dalam masjid itu, siapa saja yang masuk ke dalam masjid, atau masjid itu tidak lagi membawa petunjuk bagi orang yang berada di dalamnya. Karena kalau dulu masjid itu menjadi pusat pembelajaran ibadat, di masjid itu kita mendengar arahan-arahan yang berfaedah, bermanfaat. Tapi di akhir zaman besok, orang ke masjid hanya untuk salat. Setelah salat mereka pulang semuanya. Tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi nasihat, dan tidak ada lagi orang-orang yang tempat kita ambil keberkahan. Masjid itu hanya tinggal casingnya, sementara orang yang di dalamnya bukan orang yang bisa mengarahkan orang lain kepada jalan kebaikan. Kharbul huda, sudah runtuh petunjuk. Kemudian ulama-ulama yang ada pada masa tersebut adalah diisi oleh ulama-ulama suh, ulama-ulama jahat. Mereka berpenampilan ulama, pakaian mereka ulama, tetapi mereka benci bila Islam ini berkembang. Mereka lebih suka Islam ini biasa-biasa saja, jangan berkembang. Dan mereka suka agar Al-Quran ataupun hadis diadopsi dengan
keadaan-keadaan yang ada di sekeliling, biar Al-Quran ini ramah lingkungan menurut mereka. Di akhir hadis Rasulullah nekeun akhir hadis bahwa fitnah bermula dari mereka, maka fitnah itu pun akan kembali kepada mereka. Fitnah itu bermula dari mereka ulama suh. Mereka lah yang menciptakan fitnah, yang menciptakan kocar-kacir orang Islam. Maka fitnah itu pun akan kembali kepada mereka. Mereka lah yang akan merasa karmanya. Hana nyaman cid ude. Mereka suatu saat akan dimakan oleh fitnah tersebut. Maka kondisi uronyo, apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah banyak yang kita lihat di hadapan mata kita. Macam-macam uronyo, macam-macam tuh. Maka sering saya sampaikan bahwa kita jangan mengutamakan ibadat, tapi utamakan pendidikan, utamakan ilmu. Setelah punya ilmu, baru kita beribadat kepada Allah. Jadi masjid itu tempat yang sangat mulia. Kemana saja kita pergi dan di mana saja kita berada, kita tetap harus mencari masjid.